Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Jemaat Tuhan, tahukah Anda bahwa hari kedatangan Tuhan bisa menjadi sebuah hari yang menggembirakan? Bukan hanya hari Natal, bukan hanya hari Paskah, tetapi juga hari kedatangan Tuhan bisa menjadi sebuah berita penghiburan buat kita semua. Bagi banyak orang, mereka berpikir bahwa hari kedatangan Tuhan adalah hari yang menyeramkan, hari yang menakutkan, hari penghukuman. Ya, betul. Itu menjadi hari yang menakutkan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun, bagi kita semua anak-anak Tuhan, bagi kita semua orang percaya, hari kedatangan Tuhan adalah sebuah berita penghiburan. Dapat dikatakan adalah hari di mana kita akan menikmati Tuhan kembali secara langsung. Bukan hanya melalui doa saja, tetapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, biarlah hari Tuhan bisa menjadi bagian daripada cara kita menasehati dan menguatkan orang lain. Mari kita baca bersama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan seperti ini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan salinglah membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dengan hari kedatangan Tuhan, kita bisa menasehati orang lain, kita bisa menguatkan orang percaya dengan berita ini, supaya mereka terus setia. Namun pertanyaannya, nasihat seperti apa yang bisa kita katakan kepada orang percaya mengenai hari kedatangan Tuhan? Dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat 8, mari kita baca. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Baju jirah dan juga ketopong adalah alat persenjataan defensif atau perlindungan. Memakai itu supaya kita bisa terlindungi dari serangan si jahat. Baju jirah melindungi badan kita. Ketopong keselamatan melindungi kepala kita. Jadi, nasihat yang bisa kita berikan kepada orang percaya sambil menunggu kedatangan Tuhan adalah, mari kita melindungi pikiran dan tubuh kita, hidup kita, hati kita dengan iman, kasih, dan pengharapan. Lindungi diri kita dengan iman, supaya iman kita terus kuat, supaya iman kita terus setia, iman kita terus bertahan, sampai Dia datang di tengah kesulitan yang ada. Dan biarlah kasih kita terus nyata kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan biarlah pengharapan itu akan memampukan kita terus bertahan, setia di tengah situasi yang sangat sulit sambil menantikan kedatangan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, saya mendorong kita semua, mari kita menasehati dengan iman, kasih, dan pengharapan yang Tuhan sudah berikan sesungguhnya, supaya kita bisa berjaga-jaga sampai kedatangannya yang kedua kali. Selain itu, Rasul Paulus juga memakai hari kedatangan Tuhan sebagai berita untuk menguatkan. Ayat berikutnya dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sebuah berita yang menguatkan, sebuah berita yang menggembirakan, di mana kita anak-anaknya, kita tidak akan menerima penghukuman, bahwa kita anak-anaknya, kita akan menerima sebuah hadiah, reward daripada Tuhan, di mana kita semua akan diangkat dan kembali bersekutu, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi jemaat Tuhan, saya mendorong hari ini, mari kita saling menasehati dan menguatkan dengan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti firman sebelumnya, kita tidak tahu kapan, namun Dia pasti datang. Maka marilah kita saling menasehati, marilah kita saling mengingatkan, dan juga kita marilah untuk saling menguatkan, supaya ketika Dia datang, kita semua siap, kita semua bisa menikmati persekutuan dengan Bapa di surga.
Dan buat Anda yang menyaksikan Kingdom Devotion ini, jika engkau belum percaya kepada Tuhan, supaya hari kedatangan Tuhan yang menyeramkan bagimu itu menjadi hari yang menggembirakan, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah Dia sebagai penolongmu. Dia yang akan menyempurnakan, menolong engkau dan membenarkan hidupmu, sehingga engkau pun bisa mengalami sebuah sukacita saat Dia datang untuk kedua kali. Jemaat Tuhan, mari bawa setiap keluarga kita, setiap teman kita, setiap kerabat kita yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka juga menikmati kegembiraan yang sama saat Kristus datang untuk kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar, bahwa kami tidak akan dihukum karena Engkaulah yang akan menyelamatkan kami. Karena Engkau datang untuk membawa kami. Karena Engkau datang untuk memberi hadiah kepada kami, di mana kami akan menikmati persekutuan yang indah sekali lagi dengan Bapa di surga. Mampukan kami untuk bisa mengajak teman-teman yang lain yang belum percaya, keluarga kami yang belum percaya, sahabat dekat kami yang belum percaya, supaya mereka semua juga dapat menikmati sebuah penghiburan yang sama ketika Tuhan Yesus datang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita saling menasehati dan saling menguatkan dengan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.